Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bulansyah dari SGD Skill 16. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan payudara dan VT obstetri. Berikut untuk videonya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Bulansyah yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, untuk namanya siapa Ibu? Waduh, Ibu dia. Untuk umurnya berapa Ibu? 30 tahun, nggih. Baik, untuk alamatnya Ibu kalau boleh tahu? Baik, sebelumnya ada keluhan apa ya Bu tentang kemarin? Mau melakukan pemeriksaan payudara dan VT obstetri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan payudara pada Ibu dan VT obstetri, di mana nanti untuk pemeriksaannya agak sedikit sensitif ya Bu, dimana untuk pemeriksaan payudaranya itu nanti Ibu bisa membuka dari bajunya, lalu untuk VT obstetrinya Ibu bisa membuka dari celananya. Untuk Bapak bisa mendampingi si Ibu deh untuk bisa sebagai saksi ketika saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu nanti ya. Baik, apakah sebelumnya Ibu bersedia terlebih dahulu? Bersedia. Baik, setelah ini sembari Ibu mempersiapkan diri, saya izin untuk menggunakan APD dan cuci tangan terlebih dahulu nggih Bu. Baik, dari ini untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian payudara Ibu, di mana saya sudah melakukan menggunakan APD dan sudah melakukan cuci tangan. Pada kali ini saya menggunakan handscoon Bu pada pemeriksaan payudara, karena dilihat dalam kondisi COVID seperti ini, tapi seharusnya pada pemeriksaan payudara itu tanpa menggunakan sarung tangan, dimana itu agar lebih sensitif dan menghindari kontak dengan si pasien. Tapi saat ini saya menggunakan APD Bu. Jadi saya yang pertama melakukan inspeksi terlebih dahulu, dimana untuk posisinya dalam keadaan tangannya pasien itu ke bawah dan si pemeriksa dengan posisi duduk sejajar di depan penderita atau pasien, dimana Ibu tadi sudah juga melepaskan dari bajunya. Yang pertama saya akan mengecek dari kesimetrisan kedua payudara, apakah besarnya payudara kanan dan kirinya itu sama, lalu apakah tinggi rendah payudara kanan dan kirinya itu sama. Nah, setelah itu bandingkan kesegarisan puting susu, ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Setelah itu dilihat dari benjolan payudaranya, apakah terlihat benjolan pada payudara si pasien. Setelah itu dilihat dari perubahan warna kulitnya. Untuk warna kulit itu apakah sama pada sekitarnya, lalu dilihat apakah ada kemerahan atau inflamasi. Setelah itu adakah juga PUD orange atau warna itu seperti jeruk atau bentuknya seperti jeruk. Setelah itu apakah terdapat ulkus atau penanahan juga. Setelah itu untuk pemeriksaan mobilitas payudara, pasien bisa diminta untuk seperti ini posisinya, mengangkat kedua tangan ke atas. Izin untuk membantu Ibu, mengangkat kedua tangan ke atas, lalu bisa meletakkan kedua tangan seperti orang malang kerik seperti ini. Setelah itu bisa dilakukan dengan membungkukkan badan 90 derajat seperti ini, dan dinilai apakah adanya retraksi atau fiksasi. Setelah itu diinspeksi pada bagian puting susunya, apakah ada retraksi pada puting susu, lalu apakah juga terdapat discharge, lalu apakah juga terdapat perubahan dari warna puting susunya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan palpasi, di mana pasien bisa diposisikan dengan berbaring atau terlentang. Silakan Ibu bisa memposisikan terlebih dahulu. Silakan Ibu bisa posisi terlentang. Baik Ibu bisa menekuk sikut dan mengadduksikan dari sendi bahu di belakang leher seperti ini. Dan sebelumnya saya tadi sudah cuci tangan Bu, dan saya untuk menggunakan handscoon karena tadi melihat kondisi COVID seperti ini, yang dimana saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan 3 jari, 2 3 4. Dengan palpasinya ada 2 metode, yaitu ada metode obat dan metode kuadran, obat nyamuk atau kuadran. Dimana untuk metode kuadran itu bisa dipalpasi pada bagian lateral atas seperti ini, lalu lateral medial atas,
lalu lateral bawah, dan medial bawah. Kalau pakai metode obat nyamuk itu bisa dilakukan dengan melingkar dari arah luar ke dalam seperti ini, melingkar ya. Baik, selanjutnya dengan memencet dari puting susu dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Setelah itu menyampaikan dari interpretasi apakah keluar dari discharge atau cairan. Setelah itu perhatikan cairan yang keluar apakah berupa pus ataupun darah. Setelah itu jika terdapat suatu benjolan bisa dideskripsikan dengan adanya set itu letak dari benjolannya, lalu shape atau bundaran berbentuk lonjong, lalu size dari ukurannya dalam bentuk cm bisa, lalu surface itu teratur licin, lalu dilihat dari konsistensinya padat, kistik, kenyal atau keras, lalu warm itu suhu apakah sama dengan kulit sekitarnya, lalu untuk fiksasi dapat digerakkan atau tidak dari kulit dasar, lalu pulsasi berdenyut atau tidak, lalu pen atau dirasakan nyeri atau tidak ketika dilakukan palpasi. Selanjutnya melakukan palpasi pada kelenjar aksila kanan, di mana pemeriksa bisa berdiri di samping kanan menghadap ke arah penderita, dan pasien bisa dilakukan dengan duduk. Silahkan Ibu, saya bantu untuk duduk terlebih dahulu, di mana nanti letakkan kanan lengan kiri penderita di atas dengan lengan kiri, di mana untuk pemeriksaannya itu seperti ini, dengan tangan kanan menelusuri palpasi pada bagian kelenjar aksilanya secara sistematis, lalu dilaporkan apakah teraba kelenjar atau tidak, lalu jumlah kelenjarnya, ukuran maupun konsistensinya itu seperti apa, dan mobilitas. Itu dilakukan pada bagian palpasi kelenjar aksila kanan maupun kiri ya. Setelah itu melakukan palpasi kelenjar supra dan infraklavikular kanan, di mana pemeriksa palpasi supraklavikular sebaiknya dari arah belakang atau belakang dari si pasien. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di belakang dari si pasien dengan pasien bisa menundukkan sedikit kepalanya agar dimana itu untuk rongga supraklavikularnya itu agar kendor. Setelah itu pemeriksaannya itu dilakukan dengan letakkan kedua tangan di atas dari supraklavikular kanan maupun kiri, juga infraklavikular, kemudian raba kelenjar supra dan infraklavikularnya seperti ini. Lalu laporkan apakah ada teraba kelenjar atau tidak, lalu jumlah kelenjarnya gimana, ukuran, konsistensi maupun mobilitasnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari VT obstetri. Assalamualaikum Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan VT obstetri Ibu, di mana ini untuk melihat dari keadaan VT obstetrinya apakah ada ditemukan keabnormalitasan atau bagaimana. Dan sebelumnya Ibu bisa buang air kecil terlebih dahulu ya Bu. Oh sudah, baik. Selanjutnya Ibu sudah melakukan melepas dari pakaian, bisa tidur telentang nggih Bu. Nggih, baik. Amit saya bantu nggih Bu. Baik. Kakinya bisa ditekuk ya Bu pada lutut. Lalu saya akan menutup pada bagian yang tidak dilakukan pemeriksaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sudah cuci tangan ya Bu, dan sudah menggunakan handscoon. Baik, pada pemeriksaan VT obstetri ini, pemeriksa berdiri di sisi kanan dan di depan dari vulva menghadap ke muka si pasiennya. Yang pertama, dengan tangan kanan kita mengambil kapas steril yang sudah dibasahi dengan cairan yang sudah diberi disinfektan. Lalu lakukan disinfeksi pada bagian vulva atau bagian luarnya ini, dimulai dari sisi kanan atas ke bawah seperti ini. Kita usap pada sisi kiri terlebih dahulu, lalu kita balik pada bagian yang belum terusap,
kita lakukan pada sisi yang sebelahnya, mulai dari atas ke bawah juga sama. Baik, setelah itu perhatikan cairan yang keluar lewat vagina apakah berupa air, lendir, darah ataupun darah segar. Lalu setelah itu kita masukkan jari tengah secara perlahan dan agak ditekan ke arah komisura posterior, kemudian disusul dari jari telunjuk jajar jari tengah, menyusuri dari dinding vagina sampai meraba porsionya. Sedangkan tangan kirinya ini pemirsa diletakkan dengan posisi jari telunjuk dan ibu jari menghadap ke mons pubis seperti ini untuk mengfiksir pada bagian bawah janin. Kedua jari yang berada di dalam itu ditentukan pembukaan serviks dengan merentangkan jari tengah dan jari telunjuk untuk perkiraan jarak biasanya dalam bentuk sentimeter. Lalu juga tentukan penipisan serviks dengan variasi antara 50% saat infartu dan 100% saat kala 2. Lalu raba juga apakah masih terasa adanya kulit ketuban yang masih intak dan apakah teraba benda lain seperti tali pusat. Atau lengan teraba jari. Lalu tentukan juga pada bagian terbawah atau presentasi jari janin. Apakah teraba dari kepala, yaitu kalau misal kepala teraba bulat, keras dan teraba suturannya. Bokong teraba bulat dan lunak. Untuk yang lintang teraba ketiak dan tulang rusuknya. Lalu juga tentukan stasiun atau penurunan pada bagian bawah janin pada bidang HOT 1-4. Setelah itu tentukan bagian terbawah janin. Pada bagian terbawah janin ini saya telusuri teraba dari letak belakang kepala pada pot ubun-ubun kecil. Dan bisa dipastikan juga posisi kiri depan, kanan depan, kiri belakang, kanan belakang, melintang ataupun belakang. Setelah selesai melakukannya, tarik kedua jari secara perlahan. Lalu perhatikan discharge yang menempel di sarung tangan. Apakah keluar adanya darah ataupun nanah ataupun lesi yang lainnya. Setelah itu alhamdulillahirobbilalamin, untuk pemeriksaan VT obstetrinya sudah selesai. Terima kasih ya Bu atas kesediaannya untuk melakukan pemeriksaan VT ini. Baik, selanjutnya alhamdulillahirobbilalamin Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Baik, Ibu bisa memakai celananya kembali dan bisa ke meja untuk saya jelaskan untuk interpretasinya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melepas sarung tangan terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Dan buang pada tempat sampah yang sudah tersedia. Lalu buka APD pada ini juga. Baik, alhamdulillahirobbilalamin Ibu, tadi untuk pemeriksaannya alhamdulillah lancar dan terima kasih atas kerjasamanya tadi ya Ibu, atas ketersediaannya juga. Baik, untuk pemeriksaan payudara tadi pada melakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan keabnormalan yang lain, masih normal Bu. Dan untuk pemeriksaan VT obstetrinya tadi juga tidak ditemukan adanya kelainan keabnormalan yang lain juga. Baik, untuk selanjutnya apakah sebelumnya ada yang perlu ditanyakan Ibu? Oh, nggih, ditanyakan. Tidak ada nggih Bu. Baik, berarti nanti untuk hasilnya nanti bisa saya sampaikan nanti, Bu bisa ambil hasilnya di luar nggih Bu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.